Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat pagi juga untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Aku senang banget nih, walaupun kita masih ibadah online, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah online kali ini, dan masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah kali ini. Nah, di sini walaupun aku sendiri, aku nggak sendiri kali ini. Aku ditemani sama suara burung-burung yang ada di sekitar aku, yang akan menemani aku. Nah, di sini aku senang banget bisa diberikan kesempatan kembali untuk bisa memberikan atau membawakan firman, dan aku berharap semoga firmanku kali ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Kita sama-sama belajar, kita bisa sama-sama mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, aku mau tanya dulu nih sama adik-adik, gimana keadaan adik-adik sekalian? Aku harap semuanya sehat-sehat semua ya. Mungkin kalau ada adik-adik yang sedang kurang enak badan, atau lagi flu atau batuk, atau dalam keadaan tidak baik, aku berdoa kiranya Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit, pulihkan, dan adik-adik bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, di sini aku, sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak adik-adik untuk bisa lebih fokus lagi sama Tuhan, untuk bisa memfokuskan diri kita ke Tuhan. Tinggalkan dulu televisinya, tinggalkan dulu mainannya, kita mau mulai ibadah. Dan sebelum itu, aku mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian, yaitu lagu Selamat Pagi Bapak, Selamat Pagi Yesus. Adik-adik bisa ikutin videonya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, karena Engkau telah masih memberkati kami, masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah kali ini. Tuhan berkati ibadah kali ini Tuhan. Kiranya ibadah kali ini menjadi suatu berkat bagi kami, dan ibadah kali ini juga Engkau tuntun dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semua dalam rencana-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap kami, berkati adik-adik di rumah, berkati Cikoko juga yang mungkin berada di rumah. Kiranya Engkau berkati semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelumnya aku mau sapa dulu nih. Shalom adik-adik. Nggak kedengeran suaranya ya? Yang kedengerannya suara burung. Shalom adik-adik. Oke, aku seneng banget nih, walaupun aku sendiri membawakan firman. Biasanya aku berdua sama teman-teman aku, tapi kali ini aku sendiri, nggak apa-apa. Aku mau tanya sama adik-adik nih, pasti di hari Minggu jam segini pasti adik-adik udah sarapan dong, udah punya tenaga nih buat kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, supaya nggak lemes kita ibadahnya. Nah, yuk adik-adik, aku mau ajak adik-adik angkat satu pujian biar kita semakin semangat. Kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nggak cuma yang pertama, aku juga mau ajak adik-adik semua. Masih semangat kan semuanya? Mari kita angkat satu pujian lagi. Ini tuh lagu kesukaan aku, Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik bisa ikutin videonya dan bisa pakai gerakan ya, jangan lupa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita udah menaikkan setiap doa kita udah menaikkan puji-pujian kita, dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelum itu aku mau ajak adik-adik sekali lagi untuk tinggalkan semuanya dulu. Kita harus lebih fokus lagi sama Tuhan. Kita harus lebih fokus lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini sebelum aku mulai firmannya, aku akan mengajak adik-adik semua untuk kita menaikkan satu pujian lagi, yaitu Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu Bapa, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan, berkati kami, berkati ibadah, berkati firman Tuhan kali ini. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat dan menjadi pelajaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih-Mu. Kami berdoa, amin. Nah, oke. Nah, di sini aku bawain firman. Nah, di sini aku nggak panjang-panjang. Aku punya satu judul atau tema, Allah itu setia. Nah, pasti adik-adik tahu kan apa itu setia. Nah, kalau ada yang belum tahu bisa tanya mama papanya di rumah, "Mah, Pa, setia itu apa sih? Bagaimana sih?" Nah,
Tuhan yang setia itu bagaimana sih? Kita bisa tanya sama orang tua kita. Nah, di sini aku akan jelaskan sedikit tentang setia itu apa. Kalau di sini setia itu sama juga kayak kita taat, kita patuh, kita teguh pendirian, kita fokus, kita menjalankan satu secara fokus dan tidak ke kanan dan ke kiri. Nah, sebelum itu adik-adik kan tahu ya, kita semua tahu Allah kita itu Allah yang setia. Walaupun Allah kita Allah yang setia, tapi kita sering kali kita bikin Tuhan kita, Allah kita itu kecewa. Nah, adik-adik pernah ngira gak sih kalau misalkan ada perbuatan adik-adik yang membuat Tuhan kecewa? Kayak contohnya malas ke gereja, terus gak suka berdoa, gak suka baca Alkitab, atau mungkin melawan orang tua. Itu sama juga salah satu perbuatan yang membuat Tuhan kecewa. Nah, tapi dengan begitu, walaupun Tuhan kecewa sama kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita sekalipun, Tuhan gak pernah jauhin kita, bahkan Tuhan tetap setia sama kita. Tapi walaupun begitu, kita juga gak boleh sepelein kesetiaannya Tuhan. Kita harus tetap setia, atau kita harus belajar untuk kita bisa lebih setia lagi sama Tuhan. Yuk kita sama-sama belajar setia kepada Tuhan, kepada Allah kita yang udah lebih dulu setia sama kita. Nah, sebelum aku mulai, aku mau ajak adik-adik semua untuk ambil Alkitabnya. Kita akan baca satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini aku nanti akan bacain buat adik-adik. Kalau itu aku akan kasih tahu ayatnya, yaitu kita bisa buka di kitab 2 Tesalonika 3 ayat 3. Nah, buat mama papanya mungkin bisa dibantu untuk dibukakan Alkitabnya. Aku akan bacain sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat 3. Nah, aku akan bacain buat kita semua. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Nah, dari ayat ini aja udah jelas dikatakan Tuhan adalah setia. Nah, di sini aku ada satu contoh. Aku punya satu contoh dari seorang yang bernama Ayub. Pasti adik-adik semua udah tahu kan yang namanya Ayub itu siapa. Nah, Ayub itu terkenal dengan seorang yang saleh, jujur, taat peraturan, takut akan Tuhan. Nah, tapi di sisi lain Ayub itu tidak mengenal Tuhan secara sepenuhnya. Maksudnya gini, Ayub itu mengenal Tuhan hanya setengah-setengah, nggak full. Ayub itu kan terkenal orang yang saleh, taat, dan takut akan Tuhan. Dan juga Ayub itu seorang yang kaya raya. Dia memiliki segalanya, dia mau apa dia bisa mendapatkan. Hingga suatu saat iblis mencobai Ayub, mengambil, merampas, merebut semua apa yang Ayub punya, bahkan anak-anaknya Ayub. Iblis mencobai Ayub sedemikian rupa, bahkan sampai Ayub kena penyakit kulit. Kalau adik-adik pernah tahu, pernah dengar ceritanya juga. Nah, di sini kita bisa belajar dari Ayub. Kenapa? Di sini Ayub itu nggak sepenuhnya menerima apa yang terjadi sama diri dia, tapi dia juga sempat yang namanya tuh kayak menyalahkan Tuhan, nggak percaya, marah. Kenapa sih Tuhan aku kayak begini? Kenapa sih aku seperti ini Tuhan gitu? Tapi di sisi lain si Ayub itu menyadari akan kesalahannya. Maksudnya dia berpikir, dia sadar kalau apa yang dia punya selama ini tuh semuanya punya Tuhan, dan semuanya tuh sementara, nggak abadi. Nah, sampai akhirnya Ayub merendahkan hati, merendahkan diri, memohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub. Nah, di situ dari cerita Ayub itu kita bisa belajar kalau kita tuh harus tetap setia. Walaupun kita dalam keadaan apapun, kalau kita mau setia sama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, mengangkat kita, memulihkan kita. Nah, di sini
Jujur aku juga kadang masih ke kanan ke kiri, tidak sepenuhnya setia, tapi aku mau belajar. Di sini nggak cuma aku doang, ayo aku mau ajak adik-adik semua untuk ayo kita belajar kepada Tuhan. Ayo kita belajar setia seperti Tuhan setia sama kita. Nah, di sini aku juga mengajak adik-adik untuk belajar setia. Contohnya kayak kita lebih setia lagi untuk ke gereja, kita untuk lebih setia lagi mengasihi orang tua kita, adik kita, kakak kita, bahkan kita tidak melawan orang tua, kita belajar setia untuk itu. Nah, itu karena Allah kita Allah yang setia, jadi kita harus belajar seperti Allah, menjadi setia walaupun sulit, tapi kita pasti bisa untuk menjadi setia. Demikian firman Tuhan kali ini, walaupun singkat, semoga firman ini bisa menjadi pelajaran buat adik-adik semua, bisa menjadi pelajaran buat aku juga, untuk kita bisa lebih setia kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa untuk firman kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Kali ini hamba-Mu telah selesai berfirman, telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa menjadi setia seperti Engkau Tuhan, menjadi lebih taat kepadamu, lebih patuh kepadamu. Ajarkan kami, berikan kami kelembutan hati, kesabaran untuk kita bisa belajar menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk siap kasih-Mu, hamba berdoa dan ucap syukur. Seperti yang udah Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita berdoa seperti yang udah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Dadah.